Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan, kerajinan tangan, dan kesenian tradisional. Hampir setiap daerah memiliki perbedaan karya seni masing-masing, mulai dari sejarah, fungsi, teknik, hingga motifnya. Perbedaan tersebut terbentuk dan dibangun karena adanya perbedaan kebudayaan. Halo teman, selamat datang di Sahabat Rauf. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesenian tradisional yang dimiliki oleh salah satu daerah di Indonesia, yaitu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bangunan rumah adat. Keunikan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi. Wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Provinsi Sumatera Barat. Kesenian daerah itu bermacam-macam sobat. Ada yang berupa tari-tarian, lagu-lagu daerah, alat musik tradisional, pantun, tenun, sampai ke senjata tradisionalnya sobat. Sekarang kita mulai tariannya dulu ya sobat, berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut jenis tarian tradisional dari Minangkabau ini. Tarian Pasambahan adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini memiliki makna bagaimana masyarakat Minangkabau sangat menghormati tamu yang datang. Tarian ini biasanya ditampilkan pada saat kedatangan pengantin pria, serta tamu kehormatan yang datang dari jauh. Tari Pasambahan bertujuan sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu yang baru sampai. Dalam bahasa Minang, tari piring disebut sebagai tari piriang, dan merupakan tarian tradisional Minangkabau yang menggunakan piring. Rasa senang dan apresiasi diekspresikan dalam tarian oleh masyarakat Minangkabau ketika musim panen tiba. Para anak muda tampil dengan gerakan mengayun selangkah demi selangkah, menunjukkan kemahiran mereka memainkan piring di tangan mereka. Tarian ini dibawakan dengan iringan alat musik tradisional talempong dan saluang. Hampir dalam setiap acara tari piring selalu ditampilkan seperti pada pernikahan, penyambutan tamu agung, pagelaran seni dan upacara-upacara adat lainnya. Pesan moral yang terdapat dalam tari piring ini adalah memberikan pesan-pesan positif seperti kegembiraan, kebersamaan, gotong royong, kesejahteraan dan kemakmuran. Salah satu daerah yang memiliki warisan budaya yang sangat khas di wilayah Sumatera Barat adalah Pulau Mentawai. Selain memiliki keindahan alam, Mentawai juga memiliki beberapa warisan budaya yang wajib kita lestarikan bersama. Salah satu warisan budaya tersebut adalah seni tari, tepatnya adalah tari Turuk Langgai. Meskipun eksistensinya tidak sebesar tari-tari dari tanah Minang lainnya seperti tari piring, tari Pasambahan atau tari payung. Tarian ini merupakan cerita keseharian masyarakat Kepulauan Mentawai yang mayoritas pekerjaannya berburu, sehingga gerakan tarinya banyak meniru dari gerakan-gerakan hewan. Fungsi dalam tari ini adalah sebagai upacara pengobatan. Seiring berkembangnya zaman, tarian ini dijadikan sebagai pertunjukan atau hiburan. Seru kan sobat? Kesenian khas Sumatera Barat selanjutnya adalah alat musik tradisional. Ini talempong dan ini canang. Alat musik tradisional Sumatera Barat dapat dikatakan memiliki sejarah yang cukup panjang dan begitu erat dengan nuansa religi Islam. Alat musik Sumatera Barat sebagian besar berasal dari suku Minang yang memiliki ciri khas dan gayanya yang unik sobat. Berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, talempong merupakan jenis alat musik perkusi atau alat musik pukul khas yang berasal dari suku Minangkabau. Talempong ini memiliki bentuk yang serupa dengan bonang dalam perangkat alat musik gamelan. Kesenian tradisional khas Sumatera Barat ini terbuat dari bahan utama kayu yang disertai dengan batu pada zaman dahulunya.
Namun, seiring berjalannya waktu, talempong mulai dibuat dengan menggunakan bahan dasar logam seperti kuningan. Terdiri dari beberapa unit dengan nada yang berbeda-beda, jenis alat musik satu ini menjadi sering digunakan sebagai pengiring dari berbagai pertunjukan tari atau penyambutan di suatu acara, seperti tari piring, tari pasambahan dan tari galombang. Saluang merupakan alat musik tradisional sejenis seruling bambu khas Sumatera Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup pada bagian lubangnya. Saluang terbuat dari bambu tipis atau talang. Ukurannya sekitar 40-60 cm dengan diameter 3-4 cm. Alat musik tradisional ini memiliki 4 lubang agar bias menghasilkan irama. Alat musik ini digunakan untuk memeriahkan acara kesenian daerah, untuk mengiringi pertunjukan, acara-acara adat, dan lainnya. Bansi merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu berjenis tolang. Alat musik ini termasuk dalam jenis alat musik aerofon. Alat musik tradisional ini memiliki panjang sekitar 33,5 sampai 36 cm dengan diameter 2,5 hingga 3 cm. Bansi memiliki 7 lubang nada yang terletak di badannya. Alat musik ini sering digunakan dalam berbagai acara, khususnya upacara adat Minangkabau. Alat musik tradisional ini merupakan alat musik pukul khas Mentawai. Kateuba atau gajeuma merupakan alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit biawak. Alat musik ini digunakan dalam berbagai upacara adat, upacara budaya dan juga kehidupan sehari-hari, dengan musik dan gerakan tari yang disesuaikan dengan jenis acara. Biasanya, kateuba digunakan saat upacara pengobatan yang dilakukan oleh si Krei, tabib tradisional suku Mentawai. Bicara tentang kesenian khas Sumatera Barat, maka kita tidak boleh lupa dengan berbagai lagu khas yang dimiliki oleh provinsi yang satu ini, sobat. Lagu ini juga dibuat dengan menggunakan bahasa daerah yang sangat menunjukkan keberagaman budaya dari musik Indonesia itu sendiri. Lagu daerah yang biasanya tidak hanya diciptakan untuk didengarkan oleh masyarakat saja, melainkan juga menyiratkan makna yang cukup mendalam bagi siapapun yang mendengarkannya. Kita simak bareng ya, sobat. Salah satu yang begitu melekat di telinga penduduk Indonesia adalah lagu daerah Sumatera Barat bertajuk Kampuang Nan Jauh di Mato, yang berartikan kampung yang jauh di mata. Lagu daerah ini menyiratkan pesan mengenai kerinduan pada kampung halaman dan keluarga. Dalam petikan demi petikan liriknya, tertuang pula ungkapan mengenang memori manis yang terukir bersama teman-teman tercinta. Ampun jemaah oi kami. Lagu Dindin Badindin yang seringkali digunakan sebagai iringan untuk tarian indang. Dulu, lagu ini dijadikan sebagai sarana dakwah agama Islam dan dimainkan ketika pemuda ataupun pemudi tengah berpulang dari surau. Lagu ini juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Minangkabau agar selalu menjaga budaya asli dari leluhur meskipun budaya luar berkembang dengan pesat. Berjuta-juta kesenian yang ada di daerah ini sangat menakjubkan. Masya Allah, kayak banget ya Indonesia ini. Jangan lewatin yang satu ini dulu nih, sobat. Silek atau silat adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kesenian bela diri yang juga dikenal dengan silek tuo ini disebut berbahaya karena gerakannya dapat mematahkan kepala orang hanya dalam beberapa detik saja. Para tuo silek mengatakan jika mamancak di galanggang, kalau basilek di mukomuswah, jika melakukan tarian pencak di gelanggang, sedangkan jika bersilat untuk menghadapi musuh.
Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama dan silat menjadi satu. Cerita randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Semua gerakan randai dituntun oleh aba-aba salah seorang di antaranya, yang disebut dengan Janang. Orang-orang Minangkabau yang begitu terampil dalam membuat kerajinan tangan. Meski dibuat dengan cara manual, tetapi karya yang dihasilkan begitu indah dan cantik. Nih contohnya nih sobat. Kerajinan dari Minangkabau ini identik dengan warna yang cerah dan motif yang rumit. Lalu apa saja macam-macam produk kerajinan tangan dari Minangkabau yang artistik? Pandai Sikek adalah nama daerah yang terletak di antara Bukit Tinggi dan Padang. Pandai Sikek terkenal dengan hasil kain tenunnya yang diberi nama Tenunan Pandai Sikek. Pusat pengrajin tenunan Pandai Sikek ini berada di Kecamatan Sepuluhkoto, Tanah Datar, Sumatera Barat. Kain tenun Pandai Sikek sangat mewah dan indah karena terbuat dari benang emas atau perak sepenuhnya. Tak heran jika tenun ini disebut sebagai ratunya kain tenun. Penggunaan kain emas dan perak menjadi ciri khas tenunan Pandai Sikek. Tenunan silungkang mempunyai kelebihan pada motif. Keistimewaan lain terdapat pada ragamnya dan tentu saja karena masih buatan tangan. Motif tenunan silungkang berasal dari lingkungan alam seperti rabuang kucuak, bunga, motif burung, sirangkak, balah katupek, dan lain-lain. Nagari Pandai Sikek di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, merupakan salah satu penghasil kerajinan ukiran di Indonesia. Hasil ukiran Pandai Sikek yang dibuat oleh tangan-tangan terampil pengrajin, sudah dipasarkan hingga ke luar negeri. Karya yang dibuat terinspirasi dari alam. Selain itu, kemampuan dari pengukirnya pun sudah diwarisakan turun-menurun. Dan masih banyak lagi kerajinan-kerajinan yang ada di Sumatera Barat ini, seperti kerajinan perak dan songket Koto Gadang, batik Tanah Liek, bordiran dan sulaman Naras Pariaman. Nah sobat, siapa lagi yang akan peduli akan pelestarian kebudayaan kalau bukan kita sendiri sebagai generasi penerus dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang begitu indah, keragaman budaya yang begitu mempesona. Tak akan ada pernah aku cinta Indonesia.